Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wal muflihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan ada nikmat yang sangat besar Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing di dalam kehidupan kita agar iman dan Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia pilihan, seorang nabi dan rasul yang sangat istimewa, nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya kelak di hari akhir nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Al-Fakir selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallaha ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya al-ayah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, wabtaghi, dan bersungguh-sungguhlah, kata Allah, fima ataqallahu, yaitu dengan apa yang telah dianugerahkan dari Allah kepada kalian semua. Bersungguh-sungguh untuk apa? Ad-darul akhirah, yaitu mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Lalu kemudian kata Allah, wala tansa, dan jangan kalian lupa, nasibaka, urusan nasibmu, minad dunya, di dalam dunia ini. Yang menarik ibadallah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mendahulukan urusan dunia, tapi Allah mendahulukan urusan akhirat. Padahal kita hidup saat ini di alam dunia, seharusnya Allah memberi perintah pertama-tama kepada kita agar tidak melupakan urusan dunia, baru urusan akhirat. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Kenapa sebabnya? Tidak lain tidak bukan
urusan dunia ini hanya sebentar. Urusan dunia ini hanya sesaat, hanya puluhan tahun. Sungguh pun sesaat, puluhan tahun bukan berarti kita harus melalaikan, melupakan urusan dunia kita. Karena ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia ini salah satu tempat untuk menanam yang kemudian di akhirat nanti kita akan panen. Hanya saja dalam ayat ini urusan dunia kata Allah walatansa, sekedar aja, jangan lupa. Jangan lupa. Hanya sekedar. Jangan dibalik-balik. Urusan dunia yang harusnya sekedar sampai mati-matian. Sampai atasan bunuh anak buahnya, sampai jadi pejabat sekolah tinggi, ujung-ujungnya korupsi untuk memperkaya diri, padahal nanti akan memberatkan dirinya di yaumul hisab kelak. Urusan dunia itu walatansa, jangan lupa kata Allah. Yang Allah tekankan di dalam ayat ini wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Sungguh-sungguh cari bekal untuk di negeri akhirat. Kenapa? Karena di negeri akhirat kita sudah tidak mengenal lagi waktu seperti di dunia. Di dunia itu hanya 24 jam, satu hari satu malam. Tapi nanti setelah kita meninggalkan alam dunia ini, yaitu pasca akhirat, yaitu alam barzah, di sana sudah dimulai satu hari di sana, wa fi riwayatin 1000 tahun waktu dunia, wa fi riwayatin 50.000 tahun waktu dunia. Perjalanan sangat jauh. Sampai kapan? Sampai idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai hari akhir yang kemudian nanti kita akan dibangkitkan. Kita akan menemui satu masa, satu alam yang namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kata Allah yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Mereka semua manusia akan melihat amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka waktu di dunia. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik maupun yang buruk mereka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu perbuatan kecil. Baik, buruk, kecil, apalagi besar, Allah akan perlihatkan. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang sesaat ini, yang sebentar ini, jangan sampai nanti ada penyesalan ketika ruh dicabut oleh Allah dari jasad kita. Seluruh ruh itu berteriak, menjerit. Apa jeritan ruh saat keluar dari jasad? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika ruh keluar dari jasad kita, apa jeritan ruh? Laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, masukkan sebentar saja ke jasad. Pengen balik lagi dimasukin ke jasad sebentar. Untuk apa? Fa asaddaqo, saya ingin menyedekahkan semua harta. Wa akum minas solihin, dengan waktu yang sebentar itu saya ingin berbuat amal soleh, ingin beribadah. Semua ruh manusia akan menjerit seperti itu. Penyesalan yang mustahil Allah kabulkan, yang gak mungkin Allah kabulkan. Nah, oleh karenanya ibadallah, bersungguh-sungguhlah di dunia ini untuk melakukan amal-amal kebaikan. Suatu ketika Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Lalu kemudian berdiri seorang laki-laki menghampiri Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya, ketika beliau sedang di atas mimbar, sedang berkhutbah, ditanya oleh seorang laki-laki. Apa pertanyaan laki-laki tersebut? Ayun nasi khairun. Wahai Rasulullah, siapa itu manusia yang baik, manusia yang amalnya baik, yang perbuatannya baik? Lalu kemudian Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khairun nas, manusia yang baik itu kata Nabi, yang pertama aqra'uhum lil Quran, yang hari-harinya diisi untuk membaca Al-Quran, yang hari-harinya diisi untuk mempelajari Al-Quran,
itu manusia yang baik, kata Nabi. Lalu kemudian wa atqahum fillah, manusia yang baik itu yang hari-harinya dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Lalu kemudian kata Nabi, manusia yang baik itu adalah wa afqahuhum fi dinillah, mereka yang senantiasa hidupnya mencari daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini ilmu yang berkaitan dengan syariat, ilmu yang berkaitan dengan agama, itu adalah orang yang baik, yang tiap hari diisi dengan pengajian, hadir ke majlis taklim, menggali ilmu agama. Mereka ini adalah manusia yang baik, kata Nabi. Lalu kemudian kata Nabi, manusia yang baik itu yang seperti apa? Wa amarohum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar, yaitu mereka orang-orang yang hidupnya senantiasa semangat untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu yang terakhir kata Nabi, manusia yang baik itu adalah wa ausaluhum lirrahim, yang hidupnya diisi dengan tali silaturahim, senantiasa menjalin ukhuwah, menjalin persatuan, khususnya adalah ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Nah, oleh karenanya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala menekankan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, carilah bekal untuk di kehidupan akhirat kelak, maka isilah kehidupan ini dengan kebaikan, isilah kehidupan ini dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan pada akhirnya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hadza wastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aydan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.